Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zuleha. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan. Sebelum saya melanjutkan ke materi mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih administrasi pembangunan. Jadi di sini ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai administrasi pembangunan. Yang pertama, menurut Mustafa Dijaya pada tahun 1976, administrasi pembangunan menurutnya adalah ilmu dan seni tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada menurut Carl Meadows pada tahun 1968 dalam bukunya yang berjudul Motivation for Change and Development Administration halaman 86 yang mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Adapun menurut Sondang P. Siagian pada tahun 2007, administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang telah ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Nah, sedangkan menurut Bintoro Tojokro Hamijoyo pada tahun 1976 halaman 14 menegaskan bahwa administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara atau the development of administration, meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketataalaksanaan, dan sarana-sarana administrasi. Yang kedua, penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif. Aspek kedua ini dinamakan the administration of development process atau administrasi proses pembangunan. Sehingga dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multidimensional secara terpadu dan administratif. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. Yang pertama ada administrasi negara sebagai embrio administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan embrio administrasi negara karena administrasi pembangunan berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara. Awal perkembangan administrasi negara dimulai pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh para penulis dan praktisi administrasi pemerintahan di Amerika Serikat seperti Woodrow Wilson, Francis Goodnow, dan Leonard Dewey. Seperti yang diketahui, ilmu administrasi negara merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri atas manajemen serta memiliki organisasi dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan.
Tugas utama administrasi negara adalah merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik, melaksanakannya dan menyelenggarakannya, menurut Ji Wajong pada tahun 1973. Nah, selain itu, administrasi negara juga memiliki peranan yang besar dalam proses penerapan atau penentuan kebijaksanaan pemerintah atau politik. Yang kedua, perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Perkembangan administrasi negara menitik beratkan pada dua hal. Yang pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri. Kedua, perhatian pada masalah interrealisasi atau antarhubungan antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain. Semua ini dipelopori oleh kelompok studi komparatif yang terdiri atas Eva Rix, John de Montgomery, Milton Esman, Robert Brabantio, William G. Stephen, Edward W. Whitner, dan lain-lain. Pendekatan administrasi pembangunan saat ini sudah tumbuh ke arah disiplin ilmu pengetahuan dengan mengembangkan peralatan analisis dan penyusunan berbagai model sekalipun masih jauh dari memadai. Selanjutnya, dalam perkembangan studi komparatif ilmu administrasi negara terdapat 4 kecenderungan dasar, yaitu yang pertama, perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Yang kedua, ada pendekatan behavioral. Yang ketiga, ada pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Dan yang keempat, ada studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan pada ekologi sosial dan kultural. Bintoro Cokroamidjojo pada tahun 1984 memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri pembedaan antara administrasi negara dan administrasi pembangunan seperti dalam tabel berikut. Pembeda pertama dapat dilihat bahwa pada administrasi negara lebih banyak berkaitan dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju, sedangkan pada administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang. Pembeda kedua, di administrasi negara terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tetapi peranan itu kurang ditekankan, sedangkan pada administrasi pembangunan mempunyai peran aktif pengaruh atau influence dalam berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya. Untuk penjelasan mengenai pembedaan selanjutnya, dapat dilihat dan dibaca pada tabel yang telah dipaparkan. 3. Ciri, perumusan, dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Bintoro Cokroamidjojo 1984 memberikan penjelasan mengenai ciri pokok administrasi pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan, administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong perubahan besar atau basic change di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Sedangkan menurut Siagian pada tahun 2007, perumusan dan ruang lingkup administrasi pembangunan merupakan keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan negara atau nation building. Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Hal ini mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, pengurusan pegawai, penataan kerja, dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya atau the development of administration. Yang kedua,
Perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif atau the administration of development. Administrasi untuk pembangunan dapat pula dibagi dalam dua subfungsi, yaitu perumusan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya secara efektif. Dengan demikian, secara garis besar, ruang lingkup administrasi pembangunan yaitu terdiri atas pertama penyempurnaan administrasi negara atau the development administration, dan yang kedua penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau the administration of development. 4. Administrasi bagi pembangunan nasional. Administrasi bagi pembangunan nasional terdiri atas yang pertama pembangunan nasional secara berkala, yang kedua perencanaan dan administrasi pembangunan, yang ketiga penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan, dan yang keempat ada pertimbangan ekonomis pelaksanaan administrasi. 1. Pembangunan nasional secara berkala. Pokok pembangunan nasional adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu pada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. Pembangunan nasional secara berencana dapat dilihat dalam tingkat-tingkat tindakan yang dilaksanakan dalam proses politik dan proses administrasi. Tingkat-tingkat kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus sebagai suatu proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keinginan dasar dalam masyarakat yang menuntut pemuasan. Yang kedua, perumusan konsiliasi pada keinginan dasar masyarakat mengenai kepuasan dilakukan dalam proses politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan politik mengenai kehendak negara. Yang ketiga, perumusan dasar hukum bagi pelaksanaan keputusan politik terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan lanjutan tetap dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ada atau legal context. Dan yang keempat, perumusan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam keputusan politik. Dan yang kelima, penyusunan program kerja, sistem dan mekanisme pelaksanaan. Yang keenam, ada tingkat implementasi untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan-keputusan politik. Dan yang ketujuh ada penilaian pada pelaksanaan ataupun dari hasil-hasil yang dicapai. 2. Perencanaan dan administrasi pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, hal yang perlu kita perhatikan adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan baik sangat membantu suatu pembangunan berencana. Agar rencana tersebut berhasil, diperlukan hubungan yang erat antara perencanaan, pembangunan, dan penyempurnaan administrasi negara. Menurut Bintoro Cokromijoyo pada tahun 1984, dimensi dalam perencanaan administrasi pembangunan yang operasional adalah yang pertama, berorientasi untuk mencapai suatu tujuan, yang kedua, berorientasi pada pelaksanaannya, yang ketiga, pemilihan dari berbagai alternatif mengenai tujuan-tujuan yang lebih diinginkan, serta perspektif waktu, dan yang keempat, ada perencanaan merupakan suatu kegiatan kontinu dari formulasi rencana dan pelaksanaannya. 3. Penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dan penyempurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan berikut. Yang pertama, usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh, yang mana dalam hal ini pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan dengan konteks yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh bidang, tidak hanya bidang-bidang yang strategis. Yang kedua, perbaikan dan penyempurnaan administrasi dilakukan secara sebagian-sebagian, di mana pendekatan ditekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pada bidang-bidang strategis, yang kemudian diharapkan dapat berkembang dan memperluas pada bidang penyempurnaan administrasi negara lainnya. 4. Pertimbangan ekonomis pelaksanaan administrasi. Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, menurut Bintoro Cokromijoyo pada tahun 1950, terdapat pertimbangan ekonomis sebagai dasar pertimbangan. Beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan ekonomis dalam pelaksanaan administrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena tidak ada motif untung dan kemungkinan bangkrut, maka ada kecenderungan suatu operasi pemerintahan kurang efisien dibandingkan dengan operasi swasta. Nah, yang kedua, masih sering terdapat paternalisme
dalam spoil politik ataupun pribadi dalam administrasi negara, sehingga hal ini juga menyulitkan pembinaan efisiensi. Yang ketiga, adanya gejala empire building, yaitu suatu usaha untuk memperluas birokrasi yang sebetulnya mungkin tidak meningkatkan hasil. Nah, yang keempat, ada berkembangnya prosedur menjadi berbelit-belit dan panjang karena memenuhi ketentuan berbagai badan administrasi secara tidak konsisten. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan. Semoga video kali ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.